Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syabila Mahati, NIM 214-2106 ingin mempresentasikan artikel yang saya susun dengan judul Paradigma Kritis Pancasila dalam Dimensi Pendidikan Islam. Nah, di sini berlatar belakangkan bahwasannya Pancasila ini didengungkan sebagai ideologi bangsa sampai saat ini sangat memprihatinkan. Lebih dari separuh abad memerdekakan diri dari belenggu penjajahan. Kemudian berdirilah negara Indonesia dengan proses diskusi panjang dan menegangkan hingga menghasilkan rumusan-rumusan prinsipil kebangsaan hasil dari sila kelima dalam Pancasila. Namun, hiruk-pikuk kehadiran Pancasila yang datang tidak dari ruang hampa itu mengalami kehilangan arah. Kemana ini diletakkan, dia digunakan, bahkan dijadikan sebuah pedoman sebagai pedoman yang serasa semakin terasing di telinga era pasca global ini. Nah, kemudian untuk kritis Pancasila, eh, yang bagian A itu ada falsafah Pancasila yang mengangkat nalar pedagogi kritis Pancasila, definisi Pancasila. Nah, falsafah Pancasila mengangkat nalar pedagogi kritis Pancasila, definisi Pancasila itu nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sudah dianggap oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Em, Kemudian dikemas oleh para perumus konstitusi, the framers of constitution, yaitu diajukan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Bahkan dalam 187 tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam perspektif filsafat Pancasila sebagai peraturan perundang-undangan dinyatakan secara tegas bahwa Pancasila merupakan sumber pembentuk bagi perumusan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian berbagai macam pandangan hidup terhadap Pancasila. Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia menjiwai dalam sistem pendidikan nasional. Dengan perkataan lain bahwa pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Karena pendidikan nasional itu dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nah, nilai-nilai luhur adalah merupakan suatu tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapainya dalam hidup manusia. Nah, dengan suatu pandangan hidup yang diyakininya, bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya secara tepat. Dengan suatu pandangan hidup yang jelas, maka bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan berbagai masalah politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, hankam, dan persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju. Nah, Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar di pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam berkebangsaan dalam konteks negara Pancasila. Nah, Pancasila ini sebagai ideologi yang diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, juga pada kehidupan hukum. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut senantiasa mengacu pada keserasian antar segenap komponen sehingga tercapai asas kerukunan, asas kepatutan, dan asas keselarasan. Kemudian yang kedua, Islam sebagai agama. Dalam pendidikan pun kadangkala hubungan antara Pancasila dan Islam itu kurang begitu nyaman disampaikan. Padahal sejatinya secara substansial nilai-nilai Pancasila itu memiliki semangat yang sama dalam Islam. Terlebih lagi,
Sila pertama itu mengandung unsur ilahiyah atau teologis yang mengedepankan ketuhanan yang esa. Di samping itu diikuti semangat nilai-nilai yang sengiroh dalam Islam pun dapat kita temukan di sila kedua sampai kelima Pancasila. Nah, seperti keadilan, humanis, kemudian persatuan, musyawarah, atau kompromis. Dengan begitu, hakikatnya Islam dan Pancasila sebenarnya tidak berseberangan. Bahkan, Pancasila memiliki nilai-nilai agama dan ketuhanan yang mewadahi seluruh keyakinan yang dimiliki oleh bangsa. Nilai-nilai Pancasila, agama, dan ketuhanan. Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia yang memiliki lima nilai dasar yang menjadi panduan bagi bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Pancasila ini menegaskan bahwa keberadaan Tuhan sebagai dasar dari segala nilai dan norma. Meskipun Pancasila menghormati keberagaman agama, nilai ini menunjukkan kepercayaan dan keesaan. Kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan yang beradab. Nilai ini menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia, serta upaya mencapai keadilan dan keberadaban dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pancasila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu nilai ini mendorong penghormatan terhadap kebinekaan dan keanekaragaman budaya, suku, dan agama dalam bingkai negara kesatuan. Kemudian yang keempat yaitu kerakyatan yang dimiliki oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan pemikiran. Nah, nilai ini itu menegaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, di mana kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan itu dicapai melalui musyawarah dan perwakilan rakyat. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila itu menetapkan tujuan, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, di mana hak dan kewajiban setiap warga negara itu diakui dan dipenuhi. Nah, dalam konteks nilai Pancasila dan agama ini, khususnya nilai pertama, ketuhanan Maha Esa, Pancasila menghormati keberagaman agama. Walaupun terdapat sebuah pengakuan terhadap keberadaan Tuhan. Nah, Pancasila ini tidak mengikatkan diri pada suatu agama tertentu dan menjunjung tinggi prinsip keberagaman. Selanjutnya, itu nilai-nilai Pancasila, agama, dan ketuhanan itu meliputi, yaitu ada Pancasila sebagai ideologi, di sini itu diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, juga pada kehidupan hukum. Penerapan nilai Pancasila ini juga senantiasa mengacu pada keserasian. Kemudian Islam sebagai agama. Selanjutnya, bagian C yaitu pendidikan Islam kasus di Indonesia. Yaitu menggerakkan dimensi demokrasi Islam Indonesia untuk dunia Islam masa depan. Nah, tradisi keagamaan yang memiliki pengaruh kuat dalam peradaban dunia, agama di sini mengambil peran yang sangat penting dalam pembentukan cara pandang. Hal ini pertama disebabkan karena agama itu menyentuh hal mendasar dari kehidupan manusia. Ajaran agama itu berisi panduan yang menjadi penuntun hidup para pemeluknya. Nah, ajaran agama itu juga menggeluti hal-hal yang bermakna bagi eh, hidup dan terungkap dalam dialektika tentang pertanyaan dan jawaban terhadap pencarian makna hidup setiap manusia. Kemudian Islam ini berkembang melalui semacam lembaga pendidikan pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Nah, eh, bisa dilihat dari peran strategi pesantren itu diantaranya. Yang pertama, pesantren ini masih diyakini sebagai kiblat bagi umat Islam Indonesia. Tidak lepas dari anggapan masyarakat bahwa agama akan lebih mumpuni jika mondok di pesantren, jika tinggal di lingkup pesantren. Yang kedua itu pendidikan pesantren yang telah melengkapi program pendidikannya, mampu memberikan pendidikan integratif atau yang dimaksud dengan penggabungan dan komprehensif secara menyeluruh. Ini bisa dilihat dari perpaduan ilmu dengan moralitas santri. Kemudian yang ketiga, tidak dibatasinya usia peserta didik.
pendidikan seumur hidup dengan waktu 24 jam. Kemudian yang keempat, mengutamakan kejujuran, keikhlasan, dan akhlak yang baik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu persaudaraan sebagai watak santri. Nah, lembaga pendidikan Jawa kuno ini bernama Pawiyatan. Di lembaga tersebut tinggal Ki Ajar dengan Cantrik. Ki Ajar orang yang mengajar, Cantrik orang yang diajar. Kedua kelompok ini tinggal di satu komplek. Dan di sini terjadilah proses belajar mengajar dengan menganalogikan pendidikan Pawiyatan ini dengan pesantren. Sebetulnya tidak terlalu sulit untuk menetapkan bahwa pesantren itu telah tumbuh sejak awal perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Sebab model pendidikan pesantren itu telah ada sebelum Islam masuk ke Pawiyatan. Kemudian mendaur ulang kerangka organik pendidikan Islam berparadigma kritis Pancasila. Nah, tradisi keagamaan yang memiliki pengaruh kuat dalam peradaban dunia sebagai mengambil peran yang sangat penting dalam pembentukan cara pandang. Hal ini pertama-tama disebabkan agama itu menyentuh hal mendasar dari hidup manusia. Kemudian yang selanjutnya itu ada keadaan pada era reformasi setelah pembangunan. Nah, pada era reformasi, setelah pembangunan ini menghadapi jalan buntu yang diawali dari krisis ekonomi dan krisis politik. Maka dengan ambruknya seluruh bangunan ekonomi, menjadi ambruk pula kehidupan politik dengan berbagai kondisi yang semrawut. Pertentangan, perpecahan, dan permusuhan dengan latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama merebak di mana-mana. Nah, di sanalah suasana kehidupan cenderung berkembang tanpa hak. Kemudian, yaitu cara budaya tradisi lama memandang Pancasila. Kerangka organik pendidikan yang berparadigma kritis Pancasila ini belum banyak ditemukan untuk ditawarkan bagi pendidikan yang lebih luas, karena masih dihantui oleh budaya tradisi lama yang memandang Pancasila adalah produk kebijakan Orde Lama dan Orde Baru, sehingga lebih menghilangkan dimensi substansialnya ketimbang format politis yang lebih menonjol. Mendaur ulang kerangka organik pendidikan yang kritis dengan asas Pancasila itu membenarkan bahwa pendidikan bukan alat politik rezim yang berkuasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.